Kita semua tahu kan kisah Nabi Adam, cerita manusia pertama. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang Islam. Ini tuh bukan cuma cerita soal penciptaan loh, ini lebih dalam dari itu. Ini semacam blueprint, cetak biru buat perjalanan hidup kita semua. Oke, hal pertama yang penting banget buat kita pahami, ada satu perbedaan yang fundamental. Di dalam Islam, nggak ada tuh konsep dosa warisan. Kenapa? Karena Allah udah mengampuni kesalahan Adam. Titik. Artinya setiap dari kita lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa bawa-bawa beban kesalahan dari masa lalu. Nah ini titik awal yang mengubah cara kita memandang segalanya. Kalau gitu, pertanyaannya, kalau bukan soal hukuman abadi, terus cerita ini soal apa dong? Nah, ini dia intinya. Kisah Adam itu ibarat cermin buat kita. Cermin yang ngasih kita pertanyaan paling mendasar. Gimana sih caranya kita jatuh? Dan yang jauh lebih penting, gimana caranya kita bangkit lagi? Inilah siklus jatuh bangun, salah dan dimaafkan yang jadi esensi kemanusiaan kita. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus mundur dulu nih ke awal banget. Kita bedah cetak biru ilahinya, karena disinilah kita bakal nemuin tujuan besar di balik penciptaan manusia. Dan inti dari tujuan itu semua ada di satu kata ini, satu kata yang kuat banget, khalifah. Ini bukan cuma sekedar gelar ya, ini amanah, peran sebagai penjaga, sebagai manajernya bumi, gitu deh. Dan yang paling penting, ini bukan cuma tugasnya Adam, ini adalah peran yang diwariskan ke setiap manusia, termasuk Anda dan saya. Kalau kita lihat lebih detail lagi cetak birunya, wah, setiap elemennya tuh punya makna yang dalam, diciptain dari tanah liat. Itu pengingat loh kalau kita ini asalnya sederhana dan kita punya hubungan erat sama planet ini. Terus Adam diajarin nama-nama. Ini yang bikin dia punya keunggulan bahkan dari para malaikat. Apa artinya? Artinya kepemimpinan sejati itu dasarnya adalah ilmu, pemahaman. Nah, semua ini nih yang jadi fondasi perannya sebagai khalifah. Oke, dengan blueprint yang sekeren ini, panggungnya udah siap buat ujian pertama. Dan ujian ini, lokasinya nggak main-main loh, langsung di surga. Coba bayangin deh, hidup di surga, semuanya ada, damai, tentram. Cuma ada satu larangan, satu aja. Aturannya simpel banget. Ini kan ujian kehendak bebas yang paling murni. Ujian soal ketaatan dan kontrol diri di tengah-tengah kesempurnaan. Tapi, ya namanya ujian, selalu ada potensi untuk gagal kan? Dan disinilah kesalahan fatal itu terjadi. Kesalahan yang memulai sebuah konflik yang gaungnya terasa sampai sekarang. Konflik ini dimulai dari siapa? Tentu saja, sang antagonis, iblis. Coba deh kita perhatiin kata datanya. Dosanya itu bukan cuma sekedar nggak nurut, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sombong, arogan. Dia ngerasa lebih baik cuma gara-gara materi penciptaannya. Api lawan tanah liat. Nah, dari percikan kesombongan kecil inilah muncul api kedengkian dan pemberontakan. Disinilah kita sampai ke pelajaran moral yang paling penting. Masalahnya bukan apakah kita bikin salah atau enggak, karena Adam dan Iblis dua-duanya bikin salah. Masalahnya adalah gimana reaksi kita setelahnya. Adam, dia milih jalan rendah hati dan tobat. Iblis, dia milih sombong dan nyalahin pihak lain. Nah, ini dia, dua jalan, dua pilihan yang sampai detik ini terus kita hadapi setiap hari. Iblis ngebisikin mereka janji-janji manis yang kena banget ke keinginan dasar manusia, hidup abadi dan punya kuasa. Dan akhirnya, ya, mereka terpeleset. Konsekuensinya langsung datang. Kehidupan surga selesai dan babak baru di bumi pun dimulai. Tapi ingat ya, ini bukan akhir dari cerita mereka. Justru ini baru permulaan. Nah, di titik inilah ceritanya berbelok ke arah yang sangat Islam. Fokusnya itu bukan lagi soal jatuhnya, tapi soal bangkitnya lagi. Soal penebusan. Pesan utamanya jelas, yang paling penting itu bukan cara kita jatuh, tapi gimana kita nemuin jalan buat berdiri lagi. Dan kunci buat bangkit lagi itu ada di konsep ini, taubat. Taubat itu jauh lebih dari sekedar bilang maaf loh, ini adalah proses yang aktif. Ada 3 langkah, nyesel sejadi-jadinya, minta ampun sama Tuhan, dan komitmen kuat buat nggak ngulangin lagi. Inilah pintu ampunan yang katanya nggak pernah ditutup. Dengerin deh kutipan dari Nabi Muhammad ini, keren banget. Ini tuh kayak menormalisasi kesalahan kita sebagai manusia. Beliau nggak bilang sebagian dari kita itu pendosa, tapi setiap dari kita. Artinya apa? Artinya, bikin salah itu ya manusiawi. Justru kehebatan sejati itu bukan karena kita nggak pernah salah, tapi karena kita mau bertaubat setelahnya.
Jadi, biar makin jelas ya, kita tegaskan lagi poin ini. Kesalahan Adam itu sifatnya personal, bukan dosa warisan yang turun-temurun. Karena dia bertaubat dan dimaafin, ya udah selesai. Setiap bayi setelahnya lahir dalam keadaan bersih. Jadi cerita ini tuh bukan buat ngebebanin kita dengan rasa bersalah. Justru sebaliknya, ini ngasih kita semacam panutan. Kesalahannya itu tanggung jawab dia, pengampunannya juga urusan dia. Dan sekarang, jalan yang sama terbuka buat kita semua. Dan setelah dia ampuni, tugas Adam nggak selesai gitu aja. Justru semua pengalamannya, jatuhnya dia, cara dia bangkit lagi, itu semua ngebentuk dia buat misi yang baru. Jadi nabi pertama di bumi. Tugasnya? Membimbing anak cucunya dengan pelajaran berharga yang udah dia dapatkan dengan susah payah. Oke, kita udah ngikutin kan perjalanannya dari awal sampai akhir. Dari penciptaan, jatuh, sampai dimaafin lagi. Jadi, apa sih pelajaran paling utamanya buat kita semua? Semuanya bisa kita rangkum jadi 4 pilar utama ini. Dan kalau dipikir-pikir, ini cerminan pengalaman kita juga. 1. Peran kita sebagai khalifah, pengurus bumi. 2. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan kepemimpinan yang benar. 3. Bahaya laten dari sifat sombong dan iri hati. Dan yang paling penting, nomor 4, selalu ada harapan lewat pintu tobat dan ampunan. Tapi blueprint ini gak lama kemudian langsung diuji di dunia nyata, di bumi. Kisah Adam berlanjut lewat keluarganya, di mana sebuah tragedi terjadi. Dan tragedi ini ngasih kita pelajaran lain yang gak kalah pentingnya. Di sini nih, kita lihat penyakit yang sama, sombong dan iri hati, yang sebelumnya kita lihat di iblis, sekarang muncul di antara manusia. Waktu kurban Kabil ditolak, egonya tersakiti. Bukannya introspeksi, nanya kenapa ya, dia malah dikuasai rasa cemburu. Dan akhirnya, terjadilah pembunuhan pertama. Ini kayak gema tragis dari kesombongan iblis di awal cerita. Dan sebagai kontrasnya, coba kita dengerin kata-kata Habil. Ini luar biasa banget. Di saat nyawanya terancam, dia nolak buat balas kejahatan dengan kejahatan. Dia milih takwa di atas kekerasan. Ini jawaban moral yang sangat kuat untuk kemarahan buta saudaranya. Sebuah pelajaran tentang hebatnya kekuatan menahan diri. Dan semua ini, akhirnya, membawa kita ke pertanyaan terakhir buat renungan. Kalau kisah Adam ini adalah blueprint kita, kira-kira kita lagi ada di bagian mana dari cerita ini sekarang? Apa kita lagi ngejalanin peran sebagai khalifah yang membangun? Atau lagi tergelincir karena kesombongan? Apa kita lagi di fase mencari pengampunan? Atau jangan-jangan kita lagi kayak anak-anaknya, terjebak dalam iri hati dan konflik? Cetak birunya udah ada di tangan kita. Jalan mana yang kita pilih, itu sepenuhnya keputusan kita masing-masing.